Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatna Arsyah dengan NPM 210826072, Angkatan 21, FK Unsu. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit di blok psikiatri yaitu skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan suatu gangguan mental yang cukup serius yang mempengaruhi kehidupan dari penderitanya, yaitu dari kemampuan berpikir, merasakan, dan berperilaku. Ada beberapa tandanya seperti ada gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Untuk gejala positif itu dia ada tambahan-tambahan gejala yang pada orang normal tidak ada, yaitu halusinasi, yaitu ketika persepsi tidak berdasarkan organ sensorik, dia adalah impuls yang mengada-ada. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang atau mendengar sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada. Lalu ada ilusi, yaitu salah interpretasi. Contohnya ketika dia melihat tali pinggang, dia lihat itu ular. Dan yang terakhir adalah waham, yaitu keyakinan yang salah. Ada waham kebesaran, merasa memiliki kemampuan khusus atau merasa lebih hebat dari orang lain. Waham referensi, merasa dibicarai, digibahi atau tidak disukai oleh orang lain, dan waham persekutuan, merasa dianiaya atau disakiti oleh orang lain, padahal tidak ada. Lalu ada gejala negatif, yaitu dia penurunan gejala-gejala pada penderitanya. Jadi penderitanya ini dia biasa tumpul, anhedonia, tidak mempunyai semangat, apatis, cuek, tidak peduli. Dan ada gejala kognitif, yaitu mempengaruhi pada proses pembelajaran dan mengingat. Jadi pasien ini biasanya dia tidak fokus, habis itu susah untuk menghafal, susah untuk belajar, dan biasanya pelupa. Lalu ada beberapa faktor risiko pada skizofrenia ini. Yang pertama, genetik. Biasanya dari keluarganya itu, entah orang tuanya ataupun nenek kakeknya itu menderita skizofrenia. Untuk lingkungannya, kita lihat apakah lingkungan tempat dia tinggal, tempat dia kerja atau belajar, apakah dia tidak nyaman, atau mungkin ada sesuatu yang tidak dia sukai di tempatnya. Lalu ada stresor psikososial. Kita tanya di kehidupannya, apakah dia mempunyai permasalahan yang dia pendam selama ini, entah mungkin dia dibully, ataupun ada luka yang mendalam pada dirinya, seperti dia diperkosa, dianiaya, dan sebagainya. Dan yang paling berperan adalah faktor biologis, yang diperani oleh neurotransmitter di otak. Seperti yang paling kuat itu adalah hipotesis dopamin. Jadi dopamin ini dia dihasilkan di otak, ada beberapa pathway atau jalur. Pertama, jalur yang dari ventral tegmental area itu mengatur pada daerah mesokortikal dan mesolimbik, yang dimana nanti akan diproyeksikan ke nukleus accumbens. Untuk mesokortikal sendiri dia berperan pada regulasi memori dan juga pembelajaran, jadi fungsi kognitif. Untuk mesolimbik dia berperan pada emotion, jadi berperan pada proses euforia, halusinasi. Untuk tubular infundibular ini yang berperan adalah proyeksi dari hipotalamus ke hipofisis, dan itu untuk sekresi prolaktin. Dan untuk nigros striatal yaitu adalah ketika proyeksi dopamin dari substansia nigra ke basal ganglia. Ini fungsinya untuk regulasi motorik. Nah, untuk diagnosis skizofrenia menurut PPDGJ-3 itu ada beberapa hal. Yang pertama, gejala harus muncul secara berturut-turut lebih dari 1 bulan. Lalu ada gejala karakteristik. Yang pertama, talk echo, yaitu suara bergema di kepala. Insertion, ada pikiran yang dari luar masuk ke dalam pikirannya. Dan ada talk broadcasting, jadi pikirannya seakan-akan tersiar. Lalu ada delusion of control, yaitu ketika dia merasa pikirannya itu dikendalikan dari luar. Delusion of influence, merasa pikirannya itu sangat dipengaruhi dari luar. Dan delusion of perception, jadi ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak wajar ataupun magis, dan juga bisa mengalami halusinasi. Paling sering ini dia halusinasi auditorik, jadi merasa seperti dibisik-bisik. Dan juga ada waham yang menetap, yaitu waham dari salah satu atau semua waham yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu ada gejala lain. Gejala lainnya ini dia minimal harus ada dua. Pertama, halusinasi dalam bentuk visual maupun auditorik, yaitu sikap atau bicara yang inkoheren, atau bicara itu kacau dan tidak relevan. Jadi dia loncat-loncat bicaranya. Habis itu perilaku katatonik, yaitu gangguan pada motoriknya, jadi bisa menurun ataupun meningkat, seperti stupor, mutisme, kataplegik maupun katapleksi, dan sebagainya. Dan juga ada gejala negatif, yaitu ketika terjadi penurunan pada kemampuan-kemampuan pada diri. Dan juga skizofrenia ini bukan disebabkan oleh gangguan mood,
bipolar, gangguan otak organik, penyakit yang pada otak, dan juga bukan karena penyalahgunaan dari zat, nafza, ataupun obat-obatan. Nah, untuk jenis skizofrenia ini ada beberapa, yaitu pertama, untuk jenis skizofrenia ini dia wajib ada gejala-gejala karakteristik dari skizofrenia. Tetapi untuk skizofrenia paranoid ini gejala yang condong adalah waham. Jadi dia merasa seperti nggak aman, cemas, diancam. Jadi waham yang menonjol. Kalau skizofrenia hebefrenik ini dia yang menonjol ini adalah sikap kekanak-kanakan. Padahal dia sudah dewasa, umur 20 tahun ke atas, tapi suka main pasir, kencing celana, usil, dan sebagainya. Lalu untuk skizofrenia katatonik, dia memiliki gejala-gejala skizo, tetapi disertai dengan gangguan katatonik, yaitu seperti gangguan motorik. Lalu ada skizofrenia residual, sudah pernah kena skizo 1 tahun yang lalu gejala yang menurun, dan sekarang tinggal yang menonjol adalah gejala negatifnya. Jadi dia semakin apatis, anhedonia, nggak peduli. Dan yang terakhir adalah depresi pasca skizofrenia. Jadi di masa lampau dia sudah pernah kena skizo, lalu sekarang dia menderita depresi dan sudah depresi lebih dari 2 minggu. Lalu untuk pengobatan, ada pertama, terapi farmako. Itu ada terapi antipsikotik gen 1 dan gen 2. Untuk gen 1 ini, cara kerjanya dia dengan menghambat reseptor si dopamin, dia diberikan hanya untuk gejala positif. Contoh obatnya adalah haloperidol 1,5 miligram 3 kali 1. Dan juga ada antipsikotik gen kedua, ini cara kerjanya dia menghambat reseptor serotonin dopamin, dan dia diberi pada pasien dengan gejala negatif dan positif secara bersamaan. Lalu ada stabilisator mood. Nah, untuk yang si gen kedua ini contohnya adalah risperidon 2 miligram diberi 2 kali 1/2. Habis itu ada stabilisator mood, contohnya lithium dan asam valproat, dan ada antidepresan, yaitu bisa kita berikan golongan SSRI. Contoh obatnya itu sertalin 50 miligram 3 kali 1. Nah, untuk terapi non farmakonya bisa kita berikan secara terapi psikososial yang melibatkan eh, orang terdekat seperti orang tua, habis itu profesional seperti eh, eh, psikoterapi dan dukungan kelompok. Lalu bisa kita lakukan rehabilitasi psikososial, kita ajari dia juga manajemen stres dan kesehatan. Jadi kita ajari meditasi, olahraga, dan hal-hal yang meningkatkan kesehatannya. Lalu untuk komplikasi, untuk disebabkan karena skizofrenia ini dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan menyebabkan beberapa kerugian, yaitu pertama masalah kardiovaskular seperti hipertensi, DM, dislipidemia, karena dia nggak bisa menjaga pola hidupnya. Lalu bisa komplikasi psikologis dan psikiatris. Paling sering orang skizofrenia ini dia depresi, bahkan bisa bunuh diri, saking dia putus asanya terhadap hal-hal yang terjadi pada dirinya. Juga bisa komplikasi sosial dan fungsi kehidupan. Biasanya orang skizofrenia ini dia tidak bisa menjalankan fungsi sosial dengan baik karena dia tidak bisa em, tidak bisa memegang kendali dirinya sendiri, sehingga dia tidak bekerja, tidak bersosial, dan terakhir terisolasi. Dan juga bisa komplikasi dari pengobatan. Jadi pada obat antipsikotik ini ada dia efek ekstrapiramidal kayak nanti kejang, gemetaran, dan juga bisa efek sedasi yaitu seperti ngantuk. Dan yaitu komplikasi hukum dan kriminal. Jadi skizofrenia ini dia bisa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Jadi dia bisa berbahaya ya karena bisa melakukan tindakan di luar kendalinya. Nah, untuk prognosis dari skizofrenia ini dia tergantung oleh beberapa hal, jadi bervariasi. Itu pertama respon terhadap pengobatan, dukungan sosial yang baik oleh orang sekitarnya, kayak orang tua, kerabat, keluarga. Habis itu onset gejala yang lambat atau bertahap, dan kepatuhan si pasien terhadap terapi yang sudah diberikan oleh si dokter. Baik, ini sekian penjelasan saya mengenai skizofrenia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.